Untuk mengantisipasi kemacetan, pengelola tol Cipali mengebut dalam pembangunan rest area baru di kilometer 81 sekitar wilayah Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Para pekerja sibuk melakukan pembenahan di rest area yang baru dibangun seluas 1 hektar ini. Rest area 81 ini diproyeksikan sebagai lokasi darurat karena belum lengkapnya fasilitas pendukung. Diperkirakan pembangunan rest area ini bisa berfungsi pada 4 hari jelang Lebaran. Nah, Saudara, hari ini Kompas TV akan melepas Tim Mudik Asik 2023. Tim mudik ini akan bertugas untuk menyampaikan informasi tentang arus mudik dan arus balik Lebaran di tahun ini, di tahun 2023. Dan untuk memantaunya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, langsung dari depan gedung Menara Kompas Jakarta. Selamat pagi, Renata. Jadi seperti apa nih suasana jelang pelepasan Tim Mudik Asik 2023? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara, suasananya tentu sangat ramai, sangat bersemangat. Saya bisa merasakan semangat dari seluruh kru yang sedang mempersiapkan acara pelepasan maupun tim liputan mudik asyik 2023 yang sudah bersiap dari jauh-jauh hari tentunya, dan pada hari ini pengecekan alat terakhir. Dan untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Mudik Asyik Kompas TV 2023, kita langsung tanyakan kedua jurnalis Kompas TV yang sudah bersama saya, ada Tifal Solesa dan juga Feriska Immanuel. Kita ke Bang Tifal dulu. Yes. Bang Tifal, gimana perasaannya, dan ini mudik keberapa sih menjadi tim liputan di Kompas TV? Kalau untuk Kompas TV, tim mudik ini kali pertama. Kalau sebelumnya tuh pengalaman 2020, waktu itu kan momennya lagi pandemi COVID, dilarang mudik. Waktu itu ya tugas saya mobile untuk ikut agenda Kakor Lantas waktu itu, mantau-mantau jalur Trans Jawa. Itu kan momennya beda ya. Kalau momen yang mudik benerannya ya ini tahun pertama. Jadi akan sangat menarik sepertinya, karena kan momennya bakal tinggi nih jumlah pemudiknya, dan bakal ramenya tuh untuk mudik akan ke arah Jawa kan. Bakal seru kayaknya nih, dan udah kepikiran segala-galanya. Aduh, nih ya bakal gimana kondisinya. Bakal seru sih, dan gak sabar buat hadapin mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Oke, ngomong-ngomong soal lonjakan pemudik di tahun ini, Bang Tifal, dan tugasnya di gerbang tol Cikatama, tentunya ada persiapan dari jauh-jauh hari. Apa saja sih yang dipersiapkan untuk riset-risetnya? Sebetulnya paling penting kan riset ya. Kalau kita riset udah tahu gambaran tahun sebelumnya dengan proyeksi tahun ini bakal gimana. Jadi kan udah kegambar tuh risikonya plus minusnya bakal apa yang dihadapin. Berarti dengan kita sudah tahu nih kondisi-kondisi sebelum dan saat ini proyeksinya gimana, kita udah bisa siapin nih fisik mental lahir batinnya mau ngapain, peralatan harus siapin apa, materi harus siapin apa. Untuk jejaring kemungkinan akan kita coba komunikasi dengan siapa, dengan pihak-pihak terkait nanti ya, pas kita liputan. Gambarannya itu, jadi semuanya berawal dari riset, semuanya bakal ngikut aja. Dan kalau untuk persiapan khusus yang lain-lain enggak ya, kayak liputan biasa aja sih kalau saya pribadi sih gitu. Oke, itu dari segi reporter. Nah, kalau dari segi kamera person mungkin beda nih, ini teknisnya kan lebih banyak kan. Kalau untuk campers ya persiapannya itu kan kita udah dari H-2. H-2 tuh kayak kita ngecek kamera nih gimana, aman atau enggak, dari charger, lampu, semua segala macam. Terus dari untuk alat live-nya juga gitu. Jadi dari H-2 kita udah prepare, jadi pas untuk hari H ini ya semua udah siap lah, siap tempur pokoknya. Betul. Siap tempur. Udah sejauh itu sih dia aja sih. Kalau untuk alat ya itu semua udah aman. Apalagi bareng-bareng juga sama tim kan, kita ada beberapa titik yang bareng tim besar dengan tim Satellite News Gathering juga SNG. Jadi selain nyiapin materi ya gimana bonding timnya ya, bonding tim besar kita yang jalur utara, selatan, jalur Merak, di Merak juga nanti bakal ada pantauan, nanti bakal ada di MBZ juga buat mantau. Jadi bonding tim juga penting biar kita nanti kerjanya nyaman juga selama berapa hari. Kurang lebih 2 minggu lah ya. Betul. Gitu kan, jadi cukup lama, jadi kita cukup harus ada bondingnya nih antara reporter, campus dan tim yang lain kan. Biar sama-sama enak kerjanya, sama-sama nyaman bertugas ya kan gitu. Oke, itu dia persiapannya. Harapannya nih sampai tanggal 29 April nanti gimana mudiknya? Karena dari otoritas juga sudah nyiapin skema-skema rekayasa lalin ya.
Semoga sih untuk tahun ini yang walaupun jumlah pemudiknya udah 123 juta, proyeksinya dari tahun lalu 80-an juta tuh, semoga lancar perjalanan mudiknya dengan segala skenario one way, terus kontraflow, ganjil genap dan segala rupanya, semoga lancar-lancar aja deh. Oke, kita doakan semuanya lancar Amin. sampai tanggal 29 April nanti. Itu dia kalau dari segi jurnalisnya. Gimana kalau untuk peralatan lain, mobil-mobil? Nah, di sini udah standby dari pagi. Tadi saya sudah dari pukul 7 sudah berada di Jalan Palmerah ya. Kita lihat mobil-mobilnya ini sudah tersedia. Di sini sudah siap semuanya. Ada kru-kru yang sedang mempersiapkan juga. Di sini ada mobil Mudik Asyik 2023 supported by Brimo. Juga ada beberapa mobil SNG yang sudah siaga begitu ya, standby dari pagi, dan tentu kita berharap dengan adanya peralatan yang baik, equipment yang baik, mobil kendaraan yang baik ini tentunya bisa mensupport bagaimana kemudian liputan Mudik Asyik 2023. Kita berharap semoga 3 tim liputan yang nantinya akan dilepas pada hari ini tanggal 14 April di titik Merak Utara dan Selatan ini bisa memberikan informasi yang terpercaya dan bisa menjadi teman terpercaya. Valen. Ya, tentu tim Mudik Asyik 2023 Kompas TV ini sudah bersiap, sudah sangat bersemangat untuk melaporkan informasi tentang arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2023 untuk mewujudkan mudik aman dan berkesan. Terima kasih atas laporan Anda bersama obrolan teman-teman Kompas TV dari Menara Kompas Jakarta. Saudara, usai jeda tetaplah bersama kami. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.